Iya mau. Sampai salah. Lawannya di mana? Oleh Nyampano. Lawannya dari mana? Tiga. Karanganyar. Coba Tiga. Mas. Woi, Karanganyar. oh Mas? Cilacap. Cilacap ya. Oh, Besan sini. Hei. Halo, mangga Baik. gabung. Enakin. Halo. Adi Mas. Saya, aku balik ya. Lah, Yuk. ini namanya Cok. Dulu ngopi, dulu ngombe, harus balik. Bapak udah ngapain nih? Ini biasa lah untuk ngobrol-ngobrol santai lah Mancing. sambil menikmati itu. Belakang. Apaan tuh? Apaan tuh? Hai, ngeri kali. Ini kok tinggal separuh ini. Bocor. Bocor, Bocor. Mas. Siapa yang minum? Iya, Aku bocor nggak lagi. nggak dibagi. Enakin. Ini Bocor lah. Kalau boleh tahu tadi pagi ngapain nih? Sini. habis Ngapain? latihan boy. Latihan Mas, karena dalam waktu kita akan mengikuti event. Ada event di Banjarnegara sini yang dimana Piala Bupati Banjarnegara tapi dengan selingan seleksi Porprov. Apaan tuh? Kayaknya keren tuh. Coba Masnya mungkin jelasin ke Mas itu penjelasan dari Bupati Piala Bupati Ini itu Mas ada sarung tinju juga ini lombanya itu. iya. Kebetulan kita boxing Mas, kita fokus di boxing atau tinju lah bahasa Indonesianya. Keren ya. Ya anak-anak muda sekarang Mas, kalau nggak ke olahraga yang menurut mereka oke, ya kemana lagi pelampiasan mereka daripada tawuran bacok-bacokan sini, mending naik ring. Nah, naik ring jelas, man to man, laki-laki punya mental. Tuh nggak 10 lawan 10 bawanya saja, bawa badi, Bawa bawa apa ngarit ta ye lho. Nah iya teh. Boleh makan. Lagi makan itu. Suket malah. Ini boleh aku makan ini? Makan Mas, ini nggak ada cyanida kok, aman ini aman-aman. Nggak ada racun di sini. Ini semua main ini. Berempat. Alhamdulillah main. Ini Dapat lawan nih. Udah dapat lawan. Udah. Udah Mas, kemarin kebetulan drawing. Wow. Drawing siapa-siapa yang ketemu dari kontingen mana. Dari sasananya sih nggak disebutin Mas, cuma dari kontingen daerah mananya. Kebetulan kita kan berempat ini daerah Jepara, mewakili Jepara lah, kontingen dari Jepara kan. Dari Jepara, mewakili Jepara, membawa nama baik Jepara, membawa nama harum Jepara. Ya, Walaupun beda-beda camp. itu poinnya di situ. Kita beda-beda camp tapi mengatasnamakan Jepara, membawa nama baik Jepara. Perwakilan Jepara gitu. Betul Mas, betul sekali. Boleh nih, perwakilan dari mana dulu nih? Kenalkan nama saya Han atau nama saya Dwiki, bisa dipanggil Han. Saya perwakilan dari Elang Laut Fight Camp. Elang Laut Fight Camp itu organisasi kayak camp yang punya latar belakang supporter Mas. Salah satu supporter yang cukup besar di Jepara yang bernama Kufanot Sindikat atau CNS. Saya dari Elang Laut Fight Camp. Salam kenal buat teman-teman. Terima kasih. Sekarang dari Mas. Keren. Nama saya Danis Setiawan. Saya dari camp EVB Defender. Salah satu dari supporter. Kalau masnya ini? Nama saya Rizky. Saya dari Santai, relax, enjoy, minum, makan kacang. Saya dari Enjoy. Jongkem, Hmm? Mantingan. Pantingan. Oke, nice. Nanti kan masih ikut Jepara ya? Masih lah. Oh masih lah. Galak orangnya ya. Galak. Ini mentalnya kencang ini. Maaf. Peng. Maksudnya datang langsung lari. Belum naik ring udah cabut ya. Cina aku masih deh. Wah ini nggak tahu ini siapa. Liar. Keren sendiri ya. Liar. Oh, boleh tahu siapa mas? Perkenalkan, nama saya Ata. Kok Atta? Ata Halilintar. Oh, jangan bawa ke sini orangnya. Ini pukulan petir nih kayaknya nih. Oh. Kalau saya strike petir ini. Wah kayaknya ini kurang ya. Apa nih? Sayangnya pada diet ya ini. Ini lagi benar-benar lagi loading lah. Biar nanti pada kita wake in besok timbang badan kitain semua. Kita meminimalisir ya kalau kita over. Karena ketika nanti over ya mau nggak mau cuma dua pilihannya. Kalau nggak didiskualifikasi ya Kasih waktu 1 jam. kasih waktu 1 jam ya, 1 jam untuk menurunkan berat badan. Ya kalau nggak in ya keputusan kemana sih? Didis. Tidak bisa pindah ke bobot di bawah atau di atasnya. Karena udah fix tuh. Udah fix ya lawannya di Bahkan udah fix semua. soalnya kemarin drawing seperti itu. Itu Mas. Iya. Cukup ribet juga ya ternyata ya.
Ya, ini juga pengalaman pertama saya sih Mas. Udah jalan 8 bulan, 6-8 bulan latihan ini, ya ini pengalaman pertama saya turun di event hitungannya itu kayak nasional lah. Oh, Karena Porprov untuk persiapan Porprov di bulan apa? Porprov di bulan apa, Mas? Apa? Porprov di bulan apa sih? Semarang Raya. Bulannya? Bulannya belum tahu, masih tahun lagi. oh masih 1 tahunan. Jadi ini pengalaman pertama saya, pengalaman yang cukup berarti lah untuk hidup pribadi saya ya, untuk menekuni dunia boxing atau tinju, pengalaman yang cukup berarti buat saya. Semisal pun saya kalah, saya mendapatkan pelajaran yang cukup banyak dari sini. Saya juga nggak neko-neko, nggak harus menang, ini itu nggak. Paling nggak saya bisa ngasih yang maksimal untuk sparring. Kurang lebih seperti itu. Oh, kalau boleh tahu awal sendiri ikut boxing itu dari mana? Saya dulu sebenarnya Mas sudah pernah ikut boxing di tahun 2018. Oh, udah lama tuh. Udah cukup lama, tapi sempat break kurang lebih 2-3 tahun. Karena mungkin saya kan pribadi kerja di PT ya Mas ya, waktu terikat, susah untuk nyari waktu latihan tuh, seperti latihan pada weekend pun saya pun masih susah itu, karena weekend pun kadang saya masih kerja kayak Sabtu, mungkin libur hanya di Minggu. Kebetulan saya beragama Nasrani, Minggu saya aktivitas gereja, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi sulit untuk nyari waktunya. Dan sekarang mungkin lebih fleksibel ya Mas, karena saya udah bisa ngatur waktu-waktu saya. Jauh sebelum sekarang, dulu waktu saya berantakan, belum bisa memanage waktu lah bahasanya begitu. Jadi saya di 2018 Mas sampai break 2-3 tahun, masuk lagi di 2022 atau 2023, tapi break lagi, masuk lagi di 2024 sampai sekarang. Dan ini event nasional pertama saya di dunia boxing atau tinju. Udah lumayan lama tuh. Lumayan Mas, tapi ya patah-patah sih Mas, nggak yang stabil. Ya faktor kerjaan juga. Tuh, waktu saya terikat karena saya kerja di PT. Kalau mungkin saya freelance, bisa Mas. Mungkin kita bisa, kalau saya pribadi freelance, fokus sama boxing itu saya bisa. Kayak mungkin kalau saya fokus ke atlet, saya masih bisa atur itu. Cuman kan, karena saya nggak bisa ngatur waktu, memanage waktu ya, kendalanya di situ semua. Saya pribadi. Menarik. Kalau masnya ini, masnya pengalamannya Main terus. makan terus dari tadi. Yang lain nggak Main terus, jadi kebagian. nggak naik-naik. Ingat Mas, jaga bobot. Ya, gitu. Mulai tinju itu dari apa? 2022 kayaknya. 2022. Dua-dua. Ya. Itu Mulai awal latihan tahu tuh. tinju dari mana? Diajak temen satu supporter lah. Ada. Supporter. Ya. Terus latihan cuma kagak intens. Intens itu mulai dari 2024. Mau ke Jurprov Muay Thai kayaknya. Kurang 3 bulanan lah intens. Kalau ini event nasional itu udah kedua apa ketiga itu, lupa saya. Oh, sudah beberapa kali Ya, main udah. berarti ya? Cuma yang tinju ini yang pertama. Oh, yang pertama. Yang sebelumnya apa sebelumnya? Muay Thai, kickboxing pernah. Hmm. Kalau tinju baru ini. Kira-kira dari ketiga cabur itu paling enak yang mana? Nggak ada yang enak, Yang nyaman itu buat mah. mainnya itu? Atau Kalau- lebih suka main di rules apa gitu? Kalau gue sih seneng itu yang flex itu kayak Muay Thai sih. Lebih menjiwai kalau Oh. Muay Thai. Lebih suka pakai Ya. gini-gini ya? Oh, ini-gini. Ya suka. Kalau tinju itu mungkin agak ribet sih kayaknya. Agak ribet. Bukannya kalau tinju malah lebih gampang ya? Tantangan doang. Nggak harus gini. Kalau orang lihat mah gampang. Ya, Ya. betul. Betul, Mas. Oh, Banyak Artinya- orang yang kayak gitu. artinya gitu lah. ya kan kebanyakan orang Ya. lihat kan, cuma mukul pakai tangan-tangan doang, aku Enggak. nggak bisa gitu. Nggak Kalau- harus pakai kaki lah atau Udah, Kak. siku gitu. Kenapa kok tinju malah lebih susah? Dari menurutmu? Kayaknya pakai Pertanyaan fight IQ dah. Yang EQ? Kayak fight IQ. Kalau sorry dah. Kalau Muay Thai itu lebih ke fisik kita kuat, badan kita kuat, itu juga. Tinggal gitu doang. Kalau tinju pakai fight IQ juga. Baik EQ. Ya semua bela diri mah pakai fight IQ, cuma kayaknya paling susah. Berarti tingkat kesulitannya masih Ya, tinju ya. Tinju. Meskipun cuma pakai Menurut tangan saya, doang. menurut saya pribadi nih. Tapi selama ikut kayak yang Muay Thai atau kickboxing itu ada kendala nggak?
kayak apa main IQ-nya Ya, atau kalau- gimana tuh? Kendala mah gitu-gitu doang, tapi pernah kendala di hidung. Kenapa di hidung? Hidung Kenapa? hidung sampai Patah. hidung dia nggak patah, hidung dini 3 kali apa 4 kali gitulah, Bocor. sampai mentung doang. Oh, Iya, melontung. iya. Melontung itu apa mas? Melontung itu. Melontung kita apa? Tanya melontung. Melontung kita apa? Abu. Melontung banyak melontung ya kali. Itu momen bersejarah. Oh, sampai melontung Ya, ya. bisa, walaupun di final Oh, tuh. keren tuh sampai final. Melontung-melontingnya sampai final. Karena langsung main final, nggak ada lawan. Oh, kebetulan di situ nggak ada lawan, Mas. Iya, nggak ada. Nah, enak tuh gak ada lawan. Pas itu main di Muay Thai di bobot berapa, Mas? 75 gua, 75. paling besar 75. Paling maksimal 75 paling tinggi. Ya 75 Muay Thai Kemarin latih di mana? di Semarang. Orang. Di Gor apa gitu? Satria apa? Mana itu lupa gua. Bobot Satria. Ya. Enak ya bisa jalan-jalan jauh kayak gitu. Jalan-jalan jauh cuma cari musuh doang. Kapan lagi nyari musuh di luar kota? Biasa musuh dalam Ya. kota, bukan musuh dalam selimut sih. Apaan tuh? Au, rawar. Kalau masnya sendiri tuh udah lama ikut boxing? Baru setengah tahun, Setengah tahun. Oh, 6 bulanan. sama dong kayak yang ini. Udah pernah ikut event? Udah pertama itu Asta, Ya, dua boxing itu di Ah. Dumanita, Oh, 2 kali. 2 kali. Kalau boleh tahu masih sekolah kah? Kok masih kecil? Oh, Udah. maaf. Udah kerja. Udah kerja. Oh, ternyata udah kerja, guys. Udah kerja. Kenapa kok ikut boxing? Kan enakan kerja, bisa dapat duit. Kalau boxing kan dapat capek, sakit, Apa? Ya karena suka. suka. Oh, gak suka sama cewek apa? Ya, Ya, suka lah. beda. Nggak suka sama laki-laki. Lebih suka baku hantam ya ketimbang sama cewek ya, ribet ya. Kalau sama dia Harus baku minta baku maaf. omong, Mas. Pusing kalau baku omong. Mending baku pukul. Wow. 2000. Nah, ini main di bobot berapa sekarang? 51. 51, bobot aman? Gua lupa. Berjalannya. Ini bobotnya aman ini? Aman. Kita lupa. Cuma Masih udah under lah. pernah Masih ada. Cuma Ada cita-cita mau main kickbox? Ya pengen lihat nanti aja lah. Ya nanti aja. Gimana? Udah yakin ya berarti ya? Ini kayaknya yang satu gak kelihatan ya. Halo guys. Halo guys. Saya harus di mana ini? Ini kan ada operator mau. Kayak dipandang. Itulah MC nih. MC nih Oke, duduk siap, entak siap. MC nih. Kalau masnya sendiri udah lama ikut ini? Baru sih, Baru berapa bulan? Baru- 3 bulan, 4 bulan. kurang lebih 2-3 bulan lah. Alhamdulillah. Yakin? Iya, Oh yakin. itu udah ada tatonya itu di. Kayaknya itu bekas. Kayaknya bekas ditinju orang itu. Ciri khas ini bro. Ciri khas. Oh enggak, tato habis baku hantam di jalan terus inisiatif ingin ikut tinju gitu. Enggak. Enggak, kebetulan enggak. Padahal kelihatan keren loh, ada Oh, tato iya. codetnya di hidung ya. Keren. Jadi lawan kalau lihat dia itu langsung minder. Udah, Itu minder apaan ya. itu? Ada Gemeter, codetnya. gemeter dulu. Muter langsung, kena mental langsung alami. Pengalaman pribadi ikut boxing? Gimana? Baru 2 kali ini sih. 2 kali. Ya. Yang pertama ikut apa? Tuh di Gedung Wanita. Itu event apa Kemarin. itu? Oh, fake record. Ini boxing atau boxing? Boxing. Boxing. Berarti 2 kali boxing Baik, ini baik, ya. Ya. Nasional ya. Kalau fake record Keren, gue sih, keren, keren. kalau di totalin semua ya cuma 3 fake record. Ini kemarin fake record tuh kemarin pernah di Asta. Ketemu Masnya juga kok, ya Mas ya. Kemarin kan ketemu di Asta, kemarin juga kan. Ketemu main fake record di Asta, main pertama, kedua main di Gedung Wanita, ini ketiga. Kalau misalnya ya semoga ya nomor Tuhan itu saja fake record kalau hari ini bisa menang clean. Besok. Ya besok clean. Kemungkinan main kapan? Kemungkinan main besok atau Rabu Mas untuk BB saya ya, untuk Ah. bobot saya itu kemungkinan kalau nggak besok Rabu. Jadi kita nunggu jadwal dari panitia dulu Mas, karena fight hari ini selesai, jadwal untuk BB yang Ada lagi. akan datang untuk besoknya. Jadi setiap hari update jadwal tuh update, setiap bobot masuk
masuk main, besok main, bobot segini main. Iya. Oh ya, habis ini ngapain habis ini? Habis ini kira-kira pada ngapain? Habis ini. Habis ini. Coba jawab. Ini rencananya mau mandi di sungai. Wah, ngapain di sungai? Event-event doang sih ini. Biar nggak tegang Iya, untuk tegang. menghadapi Relaksasi. Wah, relaksasi, meditasi. Iya. Oke, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk kaula muda sekarang? Kan banyak sih yang anak sekolah pada suka bully gitu atau kayak di tempat kerja kan ada yang anak baru dipelonco atau gimana itu. Kira-kira kalau orang-orang seperti mereka itu masuk ke dunia ini gimana? Kira-kira? Dari saudara Dwiki dulu. Dari saya pribadi untuk menghindari hal-hal seperti itu ya bullying, perpeloncoan dan hal-hal yang mengintimidasi teman-teman di sekolah, di tempat-tempat kalian berteman itu, kalau kalian tidak bisa melawan secara pribadi atau gimana, mending kalian come to camp. Datang, kita latihan bareng-bareng, kita buktikan tidak berdasarkan omongan, tapi kita bicarakan soal mental, naik ring, buktikan di situ sebagai laki-laki. Ingat, laki-laki gak banyak omong. Itu aja sih dari saya. Datang ke camp, kita latihan bareng-bareng, buktikan mentalitas laki-laki seperti apa. Buat teman-teman ya yang kaula-kaula muda nih, daripada kalian tawuran, aduh, banci. Kalau bahasa udah zaman mas sekarang. boti, tahu boti kan? Kayak gitu boti tuh. Lu berani rame-rame kan, pukul bacok sana bacok. Lu ngarit lo, kan? Ini lu fight kan, 1 lawan 1, mentalitas, Satu skill. itu adu skill. Jangan cuma bacok sana bacok sini, bos. Gak zaman kriminal. Ini baku pukul sekarang. Apalagi sekarang combat sport di Indonesia lagi naik nih. Siapa tahu rezeki kalian di situ, nggak cuma pembuktian kalian tuh gimana, tapi rezeki juga prestasi betul. juga ya. Prestasi bisa dapet, rezeki bisa dapet, Bagain orang bangga orang tua. Poin plusnya 1, nama kalian naik dan nama kalian dikenal banyak orang karena prestasi. Itu saya pribadi. Terima kasih. Kalau masnya Hampir sama sih, kayak sependapat sih sama Mas Dwiki ini. copy paste berarti ya. Ya, hampir sama. Kalau gimana lagi? Sekarang kan zamannya kan gitu kan. Hubung ini combat sport lagi naik. Tunggu apa lagi ya Kang Ye? Buktikan di Kira-kira untuk yang korban bulinya gimana? Kan banyak tuh orang yang jadi korban, tapi dia pengen ngelawan tapi nggak berani. Kira-kira untuk gimana caranya korban itu punya mental untuk ngelawan atau setidaknya punya basic lah buat jaga diri. Kira-kira masuk nggak kalau sekiranya ikut di combat sport kayak gini? komunikasi Ya, bisa sih. Bisa. Tapi harus gimana ya? Kalau ikut ajang-ajang combat sport yang level tinggi itu harus latihannya kan nggak 1 tahun 2 tahun juga kan. Para fighter kan udah lama-lama juga, udah punya pengalaman tinggi, jam terbang tinggi. Ya kalau pertama korban bully itu menurut saya itu harus gimana ya? Kayak belajar bela diri dulu lah, yang basic-basic itu. Jangan yang susah-susah. mental itu. Ya, baru kalau udah enak baru punya minat ke combat sport bisa deh gitu. Pembentukan mental sih penting, Mas. Jadi mental itu dah yang Pembentukan utama mental, itu. karena Kalau korban bully kalau kalian punya basic bela diri tapi mental kalian jelek, itu juga kan pengaruh kan, Lebih membentuk karakter ya gitu. Ya. betul, mental dan karakter, Mas. Itu karena kan ada yang mempunyai basic bela diri tapi mental dan karakternya jelek, itu ada. Jadi kayak semena-mena ya. Kalau bahasa orang sana tuh tangyo, petantang petenteng, Mas. Jadi mentang-mentang punya bela diri, soal ya. ada yang sini, sini lu. Jangan kayak gitu. Combat sport atau bela diri itu nggak mengajarkan hal seperti itu. Namanya juga bela diri. Pada saat kalian terdesak, itu bisa kalian keluarkan. Cuman saya hanya menyarankan ketika kalian terlibat dalam street fighter, sebisa mungkin menghindar. Sebisa mungkin karena kita nggak tahu yang kita lawan siapa.
Kita nggak tahu dia bawa apa, kita nggak tahu dia punya apa. Kalau misalnya tangan kosong mungkin masih bisa dilawan ya Mas, cuman kita nggak tahu hal-hal yang Street Fighter itu liar Mas. Kita nggak tahu lawan bawa pisau kah, amit-amit ya bawa pisau, bawa badik, bawa apalah. Ya, kadang kan ada yang itu dia baru bisa bela diri, terus dia kan kayak wah aku udah bisa bela diri nih, mau nantang siapa atau siapa, sini maju kan ada yang kayak gitu juga berarti. Jadi buat korban bullying, kalian boleh latihan sekeras mungkin, tapi tidak berarti kalian petenang petenteng, enggak. Kalian kalau mau membuktikan ke pelaku, kalian ajak 1 lawan 1. Kalau bisa didampingi oleh yang berpengalaman, biar kalian di situ tahu siapa yang punya mentalitas tinggi. Siapa kita? Ya, itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Buat adik-adik ya yang korban bullying, datang ke camp, kita latihan bareng-bareng. Kita buktikan mentalitas kita seperti apa. Inilah doa ketiga. Wes, itu aja Mas. Terima kasih. Oh iya. Oh ya, jadi setidaknya kita bisa dapat kesimpulannya kalau di dunia combat sport itu kita bisa cari prestasi, bisa cari teman banyak, terus juga kita bisa belajar rendah hati, rendah diri. Betul. Jadi meskipun kita bisa punya basic bela diri, tapi kita jangan menggunakannya sembarangan. Setidaknya kalau untuk yang korban-korban bully itu bisa untuk jaga diri, tapi setidaknya lebih baik menghindar saja. Jadi kurang lebih kayak gitu ya Mas. Gimana Mas? Betul. Jadi hari ini mau langsung ke kali ini, yakin? Yoi. Ayo Ki. Kita mandi dulu adik-adik. Hari ini kita clear dulu ya pokoknya. Podcast hari ini kita selesaikan di sini. Intinya latihan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali lagi di channel Ayo Gas. Oke. Ayo gas kali. Gas. Ayo. Masih. Ayo. Gas. Ya. Yoi. Oke bro. Ini. Kita lu. Ayo gas kali. Terusin aja nggak apa-apa kan? Taruh sana aja. Aja.